FM Mercury, info aktual lagu hits. Sahabat Mercury, masih di Mercury Morning Show, dan masih juga bareng saya Aldi untuk perjalanan ini sampai tepat pukul 10 nanti. Saya akan bersama Anda. Sementara ya ini saya baru menerima WhatsApp dari Bu Novi yang bilang katanya sama Mas Haris, "Nggih Bu, sampun." Mas Harisnya sudah datang ke sini, Kevin juga sudah hadir siap untuk meliput ya Vin ya. Oke, selamat pagi sahabat Mercury, saya Aldi, dan pagi hari ini kita ada di dialog sumber daya manusia, solusi sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting, dan saya baru saja menerima WhatsApp dari Bu Novi yang ada kegiatan yang sama di jam yang sama ini, maka beliau kemudian meminta ke Muhammad Haris Novianto yang sekarang ini sudah jadi layaknya selebriti. Karena apa kabar Mas Haris? Apa kabar? Baik Mas. Ya, kondisi seperti ini ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. So far so good ya. So far so good. Pak dosen ini sekarang menjadi lebih sibuk. Tadi beliau sudah menyampaikan yang gak gampang juga memang mengajar di era daring seperti sekarang ya. Betul. Iya. Tatap muka online itu ternyata memang buat dosen juga menjadi pekerjaan tambahan gitu ya. Oke, tapi kita tidak sedang membahas itu. Cuman ini ada kaitannya juga. Betul. Karena kita bicara soal kesuksesan, kemudian kita hari ini sepertinya cocok ini dengan disiplin keilmuan yang Mas Haris punya. Di S2-nya juga psikologi ya Mas? Iya betul, psikologi saya. Sampai S2 berarti ya. Sudah masternya ini, master yang kita ajak ngomong. Nah, ini soal bagaimana kemudian kita meraih kesuksesan yang tidak hanya dari ditentukan oleh kompetensi kita, betul. Tetapi juga relasi kita, begitu ya Mas ya? Betul. Ya. Siap. Nah, mungkin di awal bisa dikasih penjelasan begitu Mas, secara umum yang bisa digunakan untuk menggambarkan karakteristik manusia. Karena hari ini 1 jam ini Pak sahabat Mercury, kita bicara tentang rekan kita itu bisa atasan kita, bisa bawahan kita, bisa rekan selevel begitu ya, atau mungkin bisa klien kita dan siapapun gitu. Mungkin karakteristik dasar untuk kita bisa memahami manusia seperti apa Mas? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi semua para pendengar Mercury FM. Memang sangat menarik sekali karena topik ini kemarin sempat saya disampaikan sama Bu Novi. Tempo-tempo lalu saya ketika memberikan penyampaian di sini lebih banyak membahas tentang sistem-sistem di organisasi gitu ya. Jarang sekali menyinggung tentang people, orangnya yang secara langsung gitu ya. Memang era sekarang itu gini Mas Aldi, kebutuhan kita di dalam era tenaga kerja saat ini, orang-orang yang skillful, yang orang punya kemampuan unggul di dalam setiap bidang itu sangat diperlukan gitu ya. Namun tidak bisa dipungkiri kesuksesannya tidak serta-merta bisa diperoleh hanya dengan didasarkan pada modal itu saja. Ya. Kenapa? Karena di dalam era kerja sekarang relasi antara orang dengan orang lain itu sangat berpengaruh. Walaupun di era pandemi sekarang human touch menjadi sangat terbatas gitu ya, tetap relasi itu pasti muncul. Toh ya sekarang yang seperti Mas Aldi sampaikan, saya aja sekarang ngajar dengan daring, tapi tetap nuansa relasi kepada setiap orang, mahasiswa, antar dosen itu juga masih tetap ada. Gitu ya. Nah, apa yang membuat itu berpengaruh itu adalah pada karakteristik kita ketika berelasi dengan orang lain. Ada yang mungkin Mas Aldi juga merasakan karena di nuansa pekerjaan kita, lingkungan kita, masyarakat dan sebagainya. Ada orang yang sudah lama kita kenal tapi masih sulit nyambung gitu ya. Kita mintanya apa tapi kok yang dilakukan apa gitu ya. Ekspektasi apa kita terhadap orang lain tapi kok yang kita peroleh malah berbeda gitu ya. Atau ada orang yang baru kita kenal gitu, begitu kita minta apa tapi udah klik gitu ya. Sudah klik gitu ya. Karena sudah tahu nih apa celahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kenapa kesuksesan kita di era kerja sekarang yang mana semua sudah eranya bukan lagi nuansa utamanya kompetisi tapi eranya sudah era kolaborasi. Kalau sudah era kolaborasi begini maka human touch human relationnya itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, terus bagaimana untuk melihat
karakteristik orang gitu ya, sehingga kita nanti ketika melakukan relasi dengan orang lain, terutama rekan kerja, baik itu atasan, rekan sesama teman selevel atau bawahan kita, maka kita perlu memahami karakteristik kita dulu nih. Nah, saya mungkin sebagai pengantar, saya akan menyampaikan begini. Orang itu atau manusia atau individu itu akan sangat terlihat pada perilakunya. Perilaku itu bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, yang bisa diamati langsung gitu ya. Kalau perilaku-perilaku yang sifatnya inner, yang di dalam, kayak misalkan orang lagi berpikir, orang lagi merasa, memendam, itu akan cukup sulit diamati. Tapi kalau perilaku-perilaku yang tampak langsung, itu akan sangat mudah kita pelajari sebenarnya. Contoh, ketika ada sesuatu yang tidak berkenan bagi orang itu di tempat kerja lah misalkan, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, misalkan target kerja tidak terpenuhi, terus ada orang yang melanggar aturan, apa reaksi orang itu terhadap kondisi tadi? Misalkan atasan melihat kondisi itu, apakah dia marah, apakah dia langsung menegur bawahannya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bentuk perilaku yang gampang sebenarnya. Itu seringkali kita lihat, kita amati dan sebagainya. Ketika kita paham itulah nanti kita bisa mengenal karakteristik orang satu per orangnya. Nah, sebenarnya ada banyak pendekatan kalau di dalam ilmu psikologi sebenarnya. Hanya saja saya akan sampaikan yang paling umum, dan ini memang hampir semua orang menerapkan ini, terutama kami yang di dunia industri organisasi, HRD terutama ya. Biasanya kalau dalam melakukan rekrutmen, melakukan assessment atau penilaian kinerja orang gitu, karyawan, biasanya pendekatannya pakai yang lebih sering itu kayak DISC istilahnya. Orang itu dilihat, orang ini sebenarnya orang ini tipenya yang dominan kah, orang yang influence kah. Influence itu orang yang sangat suka sekali mempersuasi orang gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu dia ngomongnya itu suka lama gitu ya, suka ngomong lah istilahnya. Jadi orang itu kalau diajak ngobrol itu dia bisa sampai 1 jam itu betah ngomong gitu. Itu orang-orang influence gitu ya. Yang orang dominan tadi orang-orang yang orientasinya pada hasil, target gitu ya. Biasanya kalau dalam berbicara itu kata-kata yang paling sering muncul itu kalau munculnya adalah pokoknya harusnya begini. Nah, itu orang-orang yang tiba-tiba dominan itu. Terus ada orang steady itu, steadiness itu orang yang kalem gitu ya, calm. Orang yang tenang gitu ya, orang yang comfort zone lah ya, orang yang sukanya ya stay itu aja. Pokoknya yang dapatnya ini ya tak jalani. Terus orang yang berikutnya, yang keempat, C itu adalah orang yang compliance ya, orang yang mengikuti aturan, kaku. Pokoknya kalau sudah aturannya begini ya saya harus menjalani ini gitu ya. Dan dia suka sekali dalam menganalisis sesuatu, ini kenapa sih kok terjadi begini, saya coba nih, saya ulas dan macam-macam. Nah, ini karakter-karakter orang kayak begini nih, ini kalau kita tidak pahami secara mendalam, tendensi kita untuk terjadi konflik dengan orang itu tinggi. Contoh paling gampang nih, kita punya atasan yang orangnya dominan, yang dimana dia sukanya, kalau orang-orang dominan itu salah satunya itu to the point ya. Kalau ngomong itu langsung gimana hasil kerjanya, sudah selesai apa belum gitu ya. Kalau anak buahnya ini nggak mengikuti polanya si atasan, yang dimana anak buahnya ini orang-orang yang influence, yang tadi sukanya ngomong tadi ya, itu bisa jadi kalau ditanya begitu, itu ngomongnya muter-muter dulu nih. Begini Pak, karena melihat kondisi kemarin di lapangan Pak, itu sangat ini. Padahal pertanyaannya adalah berhasil atau tidak misalnya, itu masih muter-muter gitu ya. Nah, ini atasan kayak begini nih, itu kalau sama bawahan kayak begini, itu bisa jadi memunculkan konflik lebih tinggi kemungkinannya. Nah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan itu, nah itu, makanya perilaku-perilaku sederhana itu bisa kita amati di sana gitu. Itu gambarannya. Ya, oke. Jadi tipologinya ada 4 begitu ya. 4 yang hari ini nanti kita akan uplek-uplek begitu ya. Oh. Sudah ya? Oke, baik. Kita coba ke penelpon ya? Boleh. Yuk, selamat pagi. Pagi, Bung Aldi. Ya, selamat pagi. Sehat ya, Bung? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kami apa narasumber juga sehat? Sehat. Gini, jadi yang saya tanyakan itu bagaimana membaca karakter, kan ada ilmu karakter ya? Itu ada beberapa yang saya ngelihat kadang di TV atau saya baca di website melalui tanda tangan. Nah, itu gimana bacanya? Lalu
lalui tulisan. Ternyata tanda tangan dan tulisan itu nggak bisa dicampur. Ternyata tulisannya bagus, tanda tangannya begini, itu nggak bisa mencerminkan kalau tulisannya ternyata ini orangnya begini, tanda tangannya kok gini. Oh ternyata beda lagi sifatnya. Lalu dari cara bicara, ya kayak saya ini mungkin bisa dibaca yang cara bicara saya kayak gini. Wah ini dewa kayak apa ya? Terus dari penampilan dan etika gerak, ya bener ya, ada ya kayak gitu ya? Ya. Nah itu kan susah, tetapi itu mungkin bisa jelasin dari ilmu-ilmu itu apa aja, mungkin semoga bisa dijabarin dengan waktu yang pendek. Terus tapi bagaimana banyak sekali, saya punya teman psikologi, teman psikiatri, kecolongan soal targetnya. Kadang gak bisa diwoco barang gitu loh. Iki pinternya targetnya mengapulfase dokternya atau konselornya atau memang ilmunya kurang tinggi lagi. Ternyata iki ono kasus baru lagi dan aku gak bisa ngerti ini orang ngasihnya gimana ya. Itu ada banyak. Dan ternyata juga mereka kecolongan daripada pasangannya. Makanya psikologi orang-orang maksudnya teman-teman mendapatkan pasangan yang tidak sesuai begitu maksudnya. Iya, dia dapat cemooh, hinaan. Aku mikir kamu orang psikologi nggak bisa baca pasanganmu. Kenapa kamu nggak seleksi waktu pas PDKT? Udah tahu lah kalau dia. Oke. Kamu lah itu kok punya ilmu tapi kecolongan. Apakah karena hatinya lebih diutamakan tapi logikanya dihilangkan? Nggak tahu juga ya. Itu bagaimana? Terus terakhir, kalau sifat orang yang ini suka maki-maki, suka marah-marah, terus kayaknya bangga menjatuhkan orang di depan umum. Itu sifat bagaimana, Mas? Apakah itu bagus untuk seorang karyawan ataupun seorang pemimpin itu bagus nggak? Jadi senengannya mengkoreksi, harusnya koreksi kan biasanya one-to-one ya, face to face, 2 mata, 4 mata gitu. Jadi nggak usah rame-rame, tapi pokoknya aku nggak suka kamu begini, itu lebih bagus. Apakah sifat yang suka menjatuhkan di depan umum, kamu ini gak bangun mantap, dilihatin orang banyak, sampai lagi ada yang ngevideoin. Nah, apakah kayak begitu karakter yang bagus nggak menurut Mas ini narasumber? Itu karakter seperti apa sih seperti itu? Terus kalau cara menghindari gimana? Caranya mengatasi orang seperti ini? Apakah kita coba siap-siap atau tangga wis aku nggak gelem daripada aku emosi panas, itu gimana Mas ya? Terima kasih Mas Aldi buat waktunya. Selamat pagi Mas Aldi. Selamat pagi, terima kasih Mas Dewa. Baik. Ini luar biasa. Menjawab Mas Dewa membantu saya untuk nggak usah nanya ya. Iya benar. Pertanyaannya banyak dan ini 1 jam selesai. Terus monggo silakan. Ya, semoga yang saya sampaikan ini cukup menjawab, karena memang beberapa pertanyaan ini banyak pertanyaan-pertanyaan teknis yang memang tidak mungkin cukup kalau dijelaskan dalam sesi diskusi sharing bersama gitu. Betul. Karena berkaitan kayak ilmu-ilmu di bidang-bidang dalam membaca karakteristik orang itu memang ada ilmunya memang. Bahkan kalau dari kami tapi sedikit itu ranah disiplin ilmunya psikologi ya? Bukan psikiater ya? Secara harfiahnya psikologi. Sebenarnya psikologi itu menyeluruh sih. Menyeluruh. Selama yang dipelajari itu manusia, ya psikologi pasti masuk. Psikologi punya ya. Oke. Baik itu di bidang apapun sebenarnya. Sebenarnya kan sama gitu. kayak sosiologi ya. Kalau sosiologi itu kan ke masyarakatnya, kalau psikologi itu ke personalnya, individunya, ke orangnya ya manusianya. Tapi manusia ini kan tidak bisa lepas dari konteks ya. Misalkan Mas Aldi ketika di rumah dengan di tempat kerja pasti akan menunjukkan karakteristik yang bisa jadi berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Betul. Bergantung bagaimana Mas Aldi melihat, menyikapi, mempersepsi dan menunjukkan perilaku kan gitu ya. Makanya kemudian ada irisan psikologi sosial itu di antara sosiologi dan psikologi ya Mas. Ya, kalau saya nggak salah ya. Betul. Oke. Monggo silakan. Nah, yang paling menarik adalah di dalam konteks keperilakuan individu atau manusia itu sebenarnya tidak bisa lepas dari konteks lingkungan sebenarnya. Lingkungan ya. Iya. Di mana lingkungan orang ini berada gitu. Nah, mengenai tentang ilmu-ilmu disiplin saya mungkin bisa hanya sekedar menyampaikan secara singkat yang disampaikan yang ditanyakan oleh Mas Dewa tadi. Bagaimana dengan keilmuan-keilmuan yang menyampaikan bagaimana membaca karakteristik orang melalui tanda tangan, gerak-gerik tubuh, tulisan, bahkan sampai bola mata begini ya. Yang itu juga beberapa kali diterapkan oleh disiplin ilmu lain atau di bidang-bidang lain. Anggaplah contoh di dunia investigasi kepolisian itu kan kalau mau mengintegrasi tersangka, saksi dan macam-macam itu kan pasti akan memperhatikan hal-hal yang kayak gitu ya, mulai tarik tangan, terus gerak tubuh, gerak bola mata dan sebagainya. Dan itu memang ada ilmunya gitu. Namun yang bisa saya garis bawahi, terutama tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Dewa, kalau kami dari orang ilmu psikologi, bahkan mungkin di bidang-bidang ilmu yang lain di mana juga terkait mempelajari manusia, tidak mungkin menggunakan satu pendekatan di dalam mempelajari manusia, karena manusia itu terlalu unik, terlalu kompleks gitu ya.
Kalau saya pribadi misalkan saya mau membaca orang dari segi tanda tangan saja, saya seperti kayak kacamata kuda yang nggak mau melihat ke kanan ke kiri kayak gitu. Itu akan menjadi lebih apa ya? Kalau bagi saya itu orangnya akhirnya menjadi orang yang terlalu yang tidak mau terbuka ya, nggak open minded gitu ya. Padahal orang itu tidak sesederhana itu ya. Orang itu kompleks banget. Bayangkan kalau Mas Aldi sekarang tak amati di lingkungan kerja begini, saya nyatakan Mas Aldi ini orangnya kayak luwes banget ya. Kalau ngobrol itu santai, orang yang tidak dikenal pun bisa disapa gitu ya. Tapi begitu di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga bisa jadi Mas Aldi tidak seperti itu. Oh, bisa ya kayak begitu. Bisa. Ya? Itu juga lingkungan mempengaruhi ke sana. Misalkan di lingkungan tempat tinggal, orangnya ternyata orang yang sama-sama kaku, yang sulit untuk berinteraksi sehingga ngomong aja males. Di keluarga bisa jadi begitu gitu loh. Nah, itulah uniknya manusia itu di sana. Nah, nanti kalau para pendengar yang ingin belajar tentang hal-hal ini memang perlu kita melihat dari beberapa perspektif, tidak tunggal gitu ya, sehingga kita menjadi lebih wise, lebih bijak dalam menyikapi atau melihat, mempelajari manusia itu ya. Tidak sesederhana itu. Iya. Itu. Tetapi intinya adalah bisa ya. Bisa dipelajari arti. Ya. Dan sekedar supaya Mas Dewa juga puas lah. Kalau milih pemimpin yang suka marah-marah itu bisa jadi pemimpin yang bagus enggak ini? Ini sebenarnya mau saya singgung sedikit tadi dengan materi ini. Sebenarnya sekali lagi bahwa perilaku orang itu pasti akan ada kaitannya dengan interaksi lingkungan gitu ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya. Ketika saya tidak bisa mengatakan itu baik dan benar, ketika lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya memang tidak mendukung hal yang demikian, misalkan si pemimpin tadi berada dalam situasi lingkungan budaya di organisasi atau perusahaannya yang lebih menjaga tentang tata krama, tata norma, yang lebih demokratis kayak begitu ya, menjunjung nilai-nilai begitu. Ketika atasan yang demikian menerapkan hal seperti tadi, terutama menghadapi anak buah yang tipe-tipe orang C itu yang compliance itu orang yang perfeksionis, yang tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik gitu ya. Terus dia menyampaikan begitu, wah itu konflik bisa tinggi. Kalau nggak anak buahnya keluar bisa jadi begitu nanti kalau diteruskan begitu ya. Nah, tapi ada juga budaya yang asertif ya. Budaya asertif itu budaya yang saling terbuka. Kalau saya salah, ya saya harus ditegur gitu. Dan teguran ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua. Itu kalau di lingkungan. Di DISC yang mana Mas? Yang asertif. Orang-orang asertif itu orang-orang yang D. Yang D. Iya, harus jelas. Tapi harus jelas ya. Asertif kan asertif itu adalah menyampaikan sesuatu, apakah itu yang sifatnya strength, kelebihan, ataupun yang sifatnya area-area yang harus diimprove ya. Di mana itu harus berbasis yang jelas, yang to the point misalkan. Oke, saya lihat target kerjamu tidak tercapai, apa penyebabnya adalah ini, kamu perbaiki di sini, sanggup. Nah, itu sebenarnya kan juga bentuk ini ya, tinggal cara penyampaian saja sebenarnya. Nah, itu juga sangat bergantung pada konteks organisasi sebenarnya, lingkungan maksud saya. Sehingga kalau saya menyampaikan Mas Aldi, tidak ada karakteristik atau perilaku orang itu yang dikatakan baik dan benar selama dia tahu memposisikan di dalam lingkungannya seperti apa. Akan sangat disayangkan ketika perilaku itu menjadi relatif menetap, sing sulit diubah, pada semua situasi dipukul sama rata. Ini yang agak repot. Jadi kalau tipenya orang-orang yang seperti yang disampaikan Mas Dewa tadi ya, yang suka memarahi anak buah, menegur langsung dan begini, di semua lingkungan tempat kerja dipukul sama rata begitu, ini yang agak repot. Orang-orang kayak begini akan cenderung mudah menimbulkan konflik. Ya. Ini sebetulnya menarik ya. Saya tiba-tiba kepikiran, cuman saya nggak tahu gimana cara memformulasikannya. Ini menarik loh, ketika tidak hanya dalam dunia kerja, tapi di saat kita kan nanti Desember akan memilih Surabaya ya ini ya. Kalau saya sih bukan warga Surabaya, saya arek Darjo saya. Sama ya. Iya. Areknya Sidoarjo ya. Tapi jiwa-jiwanya ya arek Surabaya. Arek Surabaya gitu ya. Karena cari duitnya Surabaya. Surabaya gitu ya. Benar. Nah, itu kan kalau misalnya kita mau memilih seorang leader. Leader kepala daerah begitu. Sebenarnya kalau kita punya pendekatan-pendekatan kayak gitu menarik ya. Menarik sebenarnya. Iya kan? Menarik banget. Misalkan kita coba memetakan ya lingkungan kita di wilayah misalkan itu Sidoarjo, Surabaya,
Jawa, yang Gresik, Lamongan dan sebagainya kan pasti punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Secara normatif kayak apa sih lingkungan masyarakatnya, sehingga paling tepat itu harus pemimpin yang bagaimana seperti menghadapi. iya. Gitu. Karena kita tidak bisa mengatakan pemimpin yang baik itu punya karakteristik yang seperti ini mutlak, tidak mungkin. Pasti akan berpengaruh pada karakteristik lingkungannya. Kalau kita mau coba flashback sedikit-sedikit saja, beberapa pemimpin kita kebanyakan itu orang-orang yang di karakteristik S sebenarnya. Beberapa ya, lebih banyak S. S itu orang steady, orang yang calm, orang yang suka demokratis ya, suka ngayomi gitu ya. Makanya kalau memberikan ide atau apa, lebih baik menampung, menanyakan. Teman-teman, kalau gini, biasanya nggak mungkin dia ngomong, ayo kalian, itu bahasa merintah ya. Tapi kalau ngajak kayak, teman-teman, kira-kira kita mau melakukan apa ya, ide apa ya. Nah itu orang-orang steadiness itu. Karena orang steady itu orang yang calm, orang yang tidak mau berkonflik dan macam-macam. Apakah dengan kata lain saya boleh menyimpulkan kalau untuk jabatan-jabatan politis, pemimpinnya itu harus yang steadiness itu, lebih yang ke steady ini ya? Secara harfiahnya lebih baiknya di I sama S. I sama S ya? I yang persuasif ya, yang bisa mengajak masyarakat, mengajak orang gitu ya. Gitu. Tapi kembali lagi Mas Aldi, itu akan sangat bergantung pada karakteristik masyarakat yang lingkungan, akan Iya betul. Iya, karakteristiknya. Kalau semisal, ya mohon maaf, kalau kita coba evaluasi sedikit-sedikit. Di Madura misalnya. Ini akhirnya ke politik ini ya nanti. Enggak, sebentar aja. Sebentar aja ya. Nanti balik ke bisnis lagi. Oh gitu ya. Coba kalau kita lihat bagaimana pemimpin kita dalam menghadapi persoalan kritis di pandemi gitu. Pandemi COVID-19. Kenapa ada di daerah yang berhasil, tapi ada daerah yang kok lamban gitu ya. Penanganan perkembangan penanganannya atau peningkatannya dan macam-macam itu lamban misalkan. Kita bisa melihat bagaimana leader atau pemimpin-pemimpin kita menanggapi itu gitu. Misal kalau sejak awal kita tegas misalkan, seperti apa? Iya. Tapi kalau kita coba mulai dari pendekatan ini dulu, persuasif dulu, ini dulu. Nah, itu kan menunjukkan karakteristik orang ya, karakteristik perilakunya dari seorang leader-leader itu toh. Nah, itu apakah benar atau salah? Itu sebenarnya sangat bergantung pada konteksnya lingkungan sebenarnya, masyarakat kita sebenarnya. Kalau memang masyarakat kita ini tipikal orang-orang yang orang steady itu, atau mungkin orang-orang yang sama-sama steady ya, yang harus ada instruksi jelas, harus ada yang jelas, ya kita harus bergerak gitu. Nah kalau enggak ya kita nggak bisa, perubahannya akan sangat lama gitu. Nah itulah kenapa konflik-konflik di dalam lingkungan, terutama dunia kerja itu sering terjadinya begitu. Ini pengalaman menarik saya ya, ketika komunikasi antara atasan dan bawahan ini tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Si atasan orang dominan itu selalu menyatakan target, senangannya hasil yang diomongkan. Wes pokoknya nggak mau tahu, kamu harus selesaikan ini. Nah ternyata yang dihadapi bawahannya itu orang-orang yang compliance C itu, di mana dia harus ada aturannya, harus jelas, prosedurnya harus tahu dan macam-macam. Ketika ini nggak tahu, si C ini nggak bisa gerak. Karena dia nggak mau melakukan kesalahan. Mending aku pelan-pelan tapi jelas. Itu bahasanya orang-orang compliance. Compliance itu kan mengikuti aturannya, yang kaku rigid gitu. Kalau nggak ada aturan dia nggak akan jalan. Nanti khawatir takut salah, ini salah gitu. Nah kalau ini dipertemukan terus-terusan begini nih, nggak melaku ini, nggak jalan-jalan. Iya. Oke. Kayak gitu. Baik, nanti kita lanjutkan. Saya tak ke pesan-pesan dulu. Mas Aris, kita break dulu ya. Dan sahabat Merkuri, kalau ada di antara Anda yang ingin sharing-sharing silakan. Tapi setelah pesan-pesan ini. Ya, Nil? Ya, ada Ibu Ita ini menanyakan bagaimana mengatasi karakter pegawai yang suka cari muka kepada atasan. Kemudian ada Pak Doni menanyakan dalam situasi krisis seperti sekarang ini ada pemimpin yang kurang peka dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana menyikapi karakter seperti ini? Ya, oke, baik. Terima kasih Nila. Silakan Mas Haris yang pertama, Ibu Ita. Baik, Carmuk. Kita punya teman kerja, rekan kerja yang sukaannya cari muka ya. Mukanya suka hilang soalnya. Makanya dia harus berteman dengan dasa muka sebetulnya. Nyari muka terus gitu ya. Sudah dapat nyari lagi gitu ya. Karena harus 10 dia. Kebanyakan muka berarti. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya
saya tidak bisa mengatakan bahwa cari muka itu sesuatu yang buruk sehingga membuat orang itu perlu harus diubah dan sebagainya dan sebagainya. Itu sangat bergantung pada konteks lingkungan sebenarnya. Kalau memang dikonotasikan lingkungan di tempat kerja pegawai tadi yang cari muka ada sesuatu yang negatif gitu ya. Yang itu malah justru memperburuk situasi kerja, hubungan relasi dengan rekan semua, maka ini yang patut harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan di tempat kerja itu ada lingkungan kerjanya sifatnya itu adalah sifatnya lebih ke kompetitif ya, maksudnya orang sangat termotivasi ketika mendapatkan suatu apresiasi, aku harus dipuji sama atasanku, aku harus mendapatkan sesuatu yang lebih sehingga aku bisa menjadi pusat perhatian di setiap situasi kerja misalkan begitu. Itu malah justru sangat lebih baik untuk memotivasi orang di dalam berprestasi. Iya toh? Itu kan betul, sangat bergantung lingkungan sebenarnya. Betul. Makanya kalau kami di dalam ilmu psikologi harusnya mempelajari orang itu jangan sampai lepas ada konteks lingkungan atau situasi di mana orang itu berada. Karena kalau enggak gitu kita akan menjadi orang yang kayak tadi, kacamata kuda gitu ya. Enggak mau tahu, kalau mau lurus ya lurus saja, enggak mau belok kayak gitu. Nah, kalau bagaimana dengan konotasi yang sifatnya bisa jadi negatif yang tadi yang sampaikan. Betul. Mungkin menghasut gitu dan sebagainya. Nah, kalau melihat dari karakteristik yang kita sampaikan tadi, kebanyakan dari karakteristik orang yang secara umum yang dipelajari oleh para ilmuwan di psikologi, terutama DISC ini yang sudah dipelajari hampir mulai tahun 1940-an yaitu ya, hampir sudah berapa puluh tahun itu dari sekarang dan masih berlaku. Kenapa? Karena ini sifatnya universal, bahwa orang itu pasti akan memiliki nuansa dominasi terhadap sesuatu dalam menyikapi terhadap tantangan, bagaimana dia mempersuasif orang mencari perhatian ya. Nah, orang-orang cari muka ini orang-orang yang teripenya influence, di mana dia ingin mendapatkan perhatian, ingin menjadi concern perhatian dari setiap di lingkungannya gitu ya. Terus tadi yang tadi orang damai dan compliance, orang-orang yang taat pada aturan gitu ya, yang prosedur dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ini dikonotasikan kurang bagus misalkan, maka kita harus tahu ini sebenarnya nyinggung pada penyimpulan saya nanti yang mau di akhir sebenarnya. Nyinggung bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang tipikal orang-orang I. Karena orang I itu orientasinya bukan target dia itu. Orientasi dia adalah people. Dalam artian dia ingin mendapatkan perhatian penuh dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga di dalam pekerjaan, maka orang-orang yang demikian, people ini tadi tidak harus langsung diputus kebutuhan dia di dalam mencari kebutuhan dia dalam mencari perhatian di sekitarnya. Kalau ini diputus, maka energi dia untuk termotivasi itu menjadi minim. Kurang. Yang perlu diarahkan adalah kita geser pada konteks hasil kerjanya. Anda boleh menunjukkan diri Anda kepada orang lain, tapi juga harus ditunjukkan dalam bentuk kerja. Artinya dengan kata lain mungkin sales atau marketing itu orang-orang yang I nggak bisa ya? Harus I malahan. Oh, harus I malahan ya. Itu kan orang yang mempersuasif gitu ya, orang yang harus bernegosiasi gitu. Tapi ya sekali lagi, karena kalau dia menekan customer ya, calon pelanggan dia nggak mau, karena orientasi dia adalah people. Orang-orang yang menekan, orang-orang yang meminta itu kan orang D, dominance. Maka tadi yang disampaikan Mas Aldi tadi menyinggung, sales itu harusnya orang yang apa? Orang yang D sama I. Jadi kombinasi antara D dan I. D dan I ya. Supaya dia punya punya power juga untuk meminta close gitu ya. Kan sales itu permintaannya kan close. Tidak hanya sekedar kamu berapa banyak klien yang kamu dekati. Sama dengan dicari bawahan yang sukanya cari muka tadi ya. Itu kalau lebih baik pemimpin-pemimpinnya harus orang-orang tipikal D dan I. D yang dimana saya harus kalau bisa D-nya yang lebih dominan, lebih tinggi ya kadarnya ya. Itu nguber di sana harusnya D-nya. Jadi cari muka itu gini, istilahnya kamu boleh mencari perhatian, tapi tunjukkan juga dengan hasil kerjamu gitu. Sehingga
apa yang kamu cari untuk perhatian orang itu seimbang atau sejalan dengan apa yang kamu hasilkan. Gitu. Oke. Gak hanya sekedar cari muka tapi kalau cari muka ini dihilangkan kebutuhan ini, orang ini akan menjadi under motivation. Orang ini nggak akan termotivasi karena orang ini berperilakunya itu dari motivasi itu tadi sebenarnya. Oke, baik, itu untuk gitu. Bu Ita, mudah-mudahan bisa dipahami karena memang tidak ketika kajian psikologi ini kan sangat sulit untuk menjadi spesifik begitu. Betul. Ya. General itu agak kurang pas kalau diterapkan pada semuanya gitu ya. Betul. Tergantung konteks, lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya. Itulah kenapa Mas Haris menjawabnya seperti itu, sangat kontekstual. Iya. Nggak mungkin generalisasi. Kayak paling sederhana gini Mas Ali, ada loh perusahaan-perusahaan itu ketika ada karyawannya yang berprestasi, itu selalu diumumkan, bahkan sampai di-declare gitu ya, atasannya mendeklar, ini anggota kita yang memiliki prestasi terbaik gitu ya. Apakah kita mengatakan bahwa itu orang yang cari-cari muka? Ya bisa jadi iya, karena dia akan mencari perhatian dari orang lain. Ini loh aku lo berhasil gitu ya. Nah, lingkungan yang seperti ini akan sangat bagus. Orang-orang yang tadi ingin mencari perhatian itu bisa dipupuk ya. Kenapa? Karena memotivasi orang gitu. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung itu, wah ini yang agak repot. Nah itulah. Tergantung situasi lingkungannya lagi. Ya oke. Pak Doni, terima kasih. Selamat pagi. Dalam situasi krisis seperti sekarang ini ada pemimpin yang kurang peka dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana menyikapi karakter seperti ini? Nah ini silakan. Menarik ini nyinggung pemimpin ini ya. Terlepas pemimpin ini saya generalkan ya, dalam artian pemimpin secara keseluruhan melihat pandemi ini. Kalau melihat konteksnya, coba kita amati bagaimana Mas Aldi juga mungkin bisa menilai nih. Ada loh pemimpin-pemimpin itu yang lebih banyak menyampaikan sesuatu hal yang lebih mengajak gitu ya. Sifatnya hanya mengajak tapi tidak ada tindakan lebih tegas gitu ya. Nah itu bisa jadi orang-orang yang tipikal orang ya. Karena orientasinya dia nggak mau berkonflik. Nanti nggak terima masyarakatnya, terus demo lah sebagainya, ini pemimpin kita terlalu arogan dan sebagainya kan bisa jadi begitu. Nah itu berarti pemimpin-pemimpin kan ya tipikalnya I gitu ya. S juga sama tadi yang saya sampaikan. S itu orang yang calm, orang-orang yang nggak mau berkonflik, wis pokoknya gini aja loh ya, pokoknya dijalani gitu ya. Itu akan sangat bagus Mas Aldi, pemimpin-pemimpin tipe I, tipe S itu ketika masyarakatnya itu orang yang proaktif. Jadi ketika diajak begitu tuh masyarakat dengan antusiasnya luar biasa mau jalan. Iya. Nah pertanyaan saya, masyarakatnya sudah selevel itu nggak? Iya belum. Nah itu persoalannya. Bahkan sampai presiden sudah sudah ancang-ancang mau keluar impres. Iya. Sudah pakai masker doang. Masker itu. Nah iya kan? Itu menggambarkan bahwa ternyata tipe-tipe kita yang lebih banyak kita tampilkan belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat dengan karakteristik yang begitu heterogen ini ya. Yang bisa kita lihat secara umum tidak semua bisa terjangkau gitu. Hal itu. Lah kalau orang-orang compliance, orang yang prosedural, itu orang-orang yang memang kadang-kadang terlalu lama mengambil keputusan. Pemimpin-pemimpin kayak begini nih agak repot ketika situasi sangat mendesak kayak begini. Justru tipikal orang-orang begini nih itu harus orang-orang yang tipikal dominan, yang menunjukkan ambisi dia di dalam mencapai sasaran targetnya. Ya, kalau dari pengalaman Mas Haris sejauh ini, sebenarnya tiap manusia itu kan tidak mungkin cuman punya satu karakter ya, D aja. Mutlak absolut D gitu nggak mungkin gitu kan. Selalu dalam kaitannya dengan ISC gitu. Nah sebenarnya kalau secara rata-rata begitu tiap manusia itu punya berapa karakter Mas? 2, 3 atau mungkin yang ekstrim sampai semuanya 4. ada? Ya. Kalau 4 sangat kecil kemungkinannya. Kecil ya. Sangat tapi kecil. yang umum 3 itu bisa, 2 itu bisa. Saya ini 2 malah. Kalau Mas Adi lihat saya ini orangnya apa ya? Saya ini orang-orang yang dulu waktu pertama kali saya menilai diri saya sendiri itu saya orangnya IS. Dulu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan perubahan lingkungan tempat saya kerja, orang-orang yang saya hadapi, itu saya sudah mulai bergeser loh. Jadi DI ya? DI, S-nya masih ada, S-nya tapi kecil. Tapi itu pada situasi tertentu ya Mas. Tapi bedanya I sama S yang paling ekstrim apa Mas? Beda I sama S yang S itu ini, dia nggak mau banyak perubahan dia. Dia itu
comfort zone tadi comfort itu ya. zone. Comfort zone tadi itu. Jadi ya. kalau adanya begini ya wes gini aja. Makanya kalau pemimpinnya orangnya S, nggak jalan-jalan. Nggak maju-maju ya. Iya. Oke. Masyarakatnya S, lah apa sih gitu wong. Emang mungkin tak kayak gini aja lah ke pandemi gini. Emang mungkin tak kalau pakai masker gitu nular apa gak keserang gitu. Gak keserang. Buktinya dia pakai masker terus tapi inilah gitu. Oke. Kalau pemimpinnya sama SS-nya juga nggak jalan-jalan. Iya. Gimana? Nggak ada yang ngedrive gitu ya. Kayak ibarat kuda itu nggak ada yang mencuti lah kayak gitu. Iya, betul. Nah, tipe D itu tugasnya itu. Jadi seimbang di sana. Nah, tinggal sekali lagi Mas Aldi. Kalau tadi bisa jadi Mas Dewa tadi bisa jadi pertanyaannya akan berlanjut begini nih. Terus gimana? Mana yang harus mengikuti kan gitu ya logikanya ya. Siapa yang harus mengikuti, pemimpin kah atau masyarakatnya? Kalau saya kembali lagi pada personal masing-masing. Kita nggak mungkin bisa menjangkau semuanya. Ya kita kembalilah pada diri kita sendiri. Misal gini, saya lihat pemimpin kita kok masih kurang peka ya. Nah, kalau misalkan mengatakan begitu diartikan bahwa pemimpin kita masih tipenya S tadi ya, yang slow aja gitu ya. Terus Anda juga mau slow gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Maka kita kembalikan pada diri kita. Kita mau yang seperti apa gitu. Ya, pemimpin juga sama, harus mengajak begitu. Jadi saling korektif lah kalau saya bilang. Kalau mengandalkan satu pihak akan cukup sulit. Bisa berubah bisa, tapi prosesnya bisa jadi sangat lama gitu ya. Memang baiknya pemimpin kita yang harusnya memulai perubahan. Nah, makanya Mas, tipikal pemimpin S itu agak sulit dia melakukan perubahan-perubahan. Karena dia pinginnya comfort zone gitu ya. Agak repot memang. Justru yang orang-orang yang semangat banget untuk berubah itu orang-orang D. Justru malah tantangan itu diajar sama dia. Ada PMB ini ajar, ada ini ajar gitu. Nah, ini juga nyinggung nanti sama perubahan sekarang dengan era pandemi ini ya. Oke. Baik. Nah, artinya kemudian kalau kita mencoba mentipologikan dan mengklasifikasi antara positif negatif, sebenarnya DISC itu semua tidak ada yang mana lebih oke, ini tidak oke, nggak ada ya. Nggak ada. Kontekstual tadi itu. Kontekstual. D itu bisa jadi tepat, bisa jadi tidak tepat. Bisa juga tidak tepat ya. Iya. Lah tadi misalkan kayak kapan hari saya dulu kalau mau melakukan pengembangan karakter orang melalui kegiatan-kegiatan kayak outbound begitu ya. Saya itu biasanya melakukan asesmen dulu tuh. Untuk melihat orang ini D, I, S, C yang mana misalkan gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau sudah ketahuan nih, ini D, ini I yang dominannya, yang kadarnya lebih tinggi D gitu ya. Coba saya kumpulkan dulu nih. Wih, berantem terus itu. Oh gitu ya. Ya kan suka merintah terus tuh. Ya artinya dinamika kelompoknya jadi D campur D ya. Duding-dudingan tok gitu. Pernah itu, Pak. Waktu itu kalau nggak salah level pejabat tinggi lah. Maksudnya ada outbound gitu ya, kayak gitu. Di tempatnya di situ tuh duding-dudingan gitu ya. Benar kan? Gitu. Memang benar seperti itu. Ini siapa yang harus ngikat? Ini diikat ya. Lah terus-terusan begitu gak jalan-jalan itu. Ada lagi yang paling unik nih, saya taruh di mereka itu orang S. Hampir keseluruhan itu S semua. Yang tahu apa? Gitu ya, yang terjadi nggak ada yang jalan, karena nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minir. Biarin nggak apa-apa, kita lihat aja dulu yang kelompok lain, siapa tahu kelompok lain sudah ngerjain. Nanti kalau mereka ngerjain baru kita ngerjain yuk. Dan kalau disuruh presentasi duluan nggak apa-apa, kita terakhir aja, nggak usah duluan. Nah kayak gitu jadinya. Itu model S itu. Iya. Okay. Kalau I mainnya lobby-lobbyan tok dari tadi. Rundingan terus itu. Nanya gimana ya ini ya. Tapi kayak gitu bagus ya. Tapi nggak ada hasil, nggak ada action. Orang-orang I kebanyakan kayak gitu. Iya. Kalau orang compliance sama, selama tidak ada ketentuan prosedur yang sudah harus disepakati, dia nggak akan jalan. Loh, nanti kalau begini dibangun kayak begini, ini salah ya apa nanti kita bangun dari ulang ini kayak gitu. Mungkin nggak Mas Haris ini misalnya dinamika kelompok ya, dalam sebuah kelompok yang isinya dominan orang-orang C gitu ya. Nah, mungkin nggak mereka kemudian bersepakat ya kita tentukan ya supaya aturannya jelas, kamu pimpinannya, ini wakilnya, ini apa-apa. Mungkin nggak mereka mengambil seperti itu? Sangat mungkin ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Mas Aldi. Orang itu kalau menggunakan pendekatan DISC itu ada 3 pendekatan. Satu pendekatan secara umum itu pada kondisi situasi umum yang dia tunjukkan selama ini dalam masyarakat, gitu ya. Dia akan menampilkan karakteristik yang seperti apa. Tapi pada situasi tertentu di mana situasi ini menekan dia,
yang menjadi stressful sama dia, misalkan tadi di kelompok dia nggak ada sama sekali orang yang dominan, yang mengatur dia nggak ada, maka situasi menekan ini bisa jadi ada orang yang punya kadar dominannya itu ada sebenarnya. Jadi secara logika gini Mas Aldi, tidak mungkin orang itu punya satu tok kadar tipologi tadi, pasti ada kadar-kadar yang lainnya. Tinggal kapan dia akan memunculkan itu. Nah itu. Nah syukur-syukur kalau orang-orang yang semua di kelompok tadi dominannya lebih banyak itu C semua, coba dicari ada nggak di antara kelompok tadi itu yang memiliki kadar D juga ada. Sehingga ketika situasi yang mendesak mau tidak mau harus muncul, dia pasti akan muncul. Nah itu. Ya. Oke. Kita masih punya satu sesi terakhir. Nanti saya juga ingin menanyakan bagaimana kemudian kita mengidentifikasi, katakanlah kita ini ada di divisi SDM gitu ya. Bagaimana kita kemudian mengidentifikasi dan kemudian berinteraksi juga. Itu dua hal penting yang nanti kita akan bahas. Tapi Mas Hari, saya ke iklan dulu ya. Siap. Kita ke pesan-pesan dulu sahabat Merkuri sebelum kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir. Ya, oke. Waktu saya memang tidak panjang, jadi sekarang kita lanjut saja. Lagunya saya break dulu. Oke, Mas Haris, tadi sebelum kita break, saya sudah menyampaikan kemudian yang harus kita pelajari hari ini adalah kalau kita ada di divisi human resource begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ingin identifikasi secara cepat, misalnya ada rekrutmen baru gitu, si A, si B, si C-nya itu masuk kategori yang mana? Ada kiat-kiatnya nggak? Ada tips-tipsnya nggak dari Mas Haris? Siap. Saya bicara pada konteks profil karakteristik orangnya ya, tidak pada konteks kompetensinya, skillfulnya. Kadang ya itu tadi seperti Mas Aldi di pengantar awal itu, kesuksesan orang itu tidak sekedar ditentukan dari kompetensi orang saja gitu ya, skillfulnya gitu saja, tapi juga pada karakteristik orangnya. Ya kembali lagi memang kita mau, kalau bagusnya ya harapan namanya ekspektasi kita tingginya kan kalau bisa semuanya fit, cocok. Mencari yang benar-benar cocok 100% kan ya mustahil dan mustajab gitu ya, gampangannya. Sulitnya minta ampun, bisa jadi kita nggak dapat perusahaan sudah kukut duluan itu. Nah makanya yang kita cari yang paling bagus ya semaksimal mungkinnya kita usahakan dengan segala perencanaan dan professional execution-nya gitu ya, dan kita selalu evaluasi dan pembenahan terus-menerus. Itu jauh lebih tepat menurut saya daripada harus menunggu sampai kapan mendapatkan orang-orang yang paling fit 100%. Itu hampir mustahil mendapat orang. Kadang ada orang yang skillful tapi karakteristik orangnya yang nggak cocok, atau sebaliknya orang yang karakteristiknya cocok tapi orang skillfulnya masih minim gitu ya. Mana yang harus kita lebih kasih bobot lebih Wah, tinggi? ini keren ini pertanyaannya. Pertanyaan juga sangat sulit ditanya oleh para pimpinan ketika ditanyakan itu kepada HRD gitu ya. Gitu ya? Iya. Nah, kembali lagi pada bangunannya. Kalau bicara karakteristik orang yang berdasarkan pada tipologi tadi yang Mas Aldi sampaikan, itu kan bangunan-bangunan perilaku yang sudah menjadi pola kebiasaan. Bayangkan Mas Aldi, lebih sulit mana mengubah atau mengembangkan pola kebiasaan dengan apa yang sudah dia miliki kayak kemampuan. Mengubah dong lebih susah ya. Yang perilaku toh. Iya. Makanya rata-rata orang-orang HR itu lebih memberikan bobot lebih tinggi kepada karakteristik ini. Iya. Karena ini cukup sulit diubah, butuh waktunya panjang. Ya. Artinya buat apa punya karyawan yang kompetensinya oke, tapi bandel misalnya, tidak sesuai aturan karena nggak cocok dengan karakternya. Kalau ingin kompetensinya masih kurang ini ya bisa kita latih sebenarnya. Gitu. Sebentar, ada? Oke. Ada penelpon ya. Oke, baik. Selamat pagi Merkuri. Pagi Mas Aldi. Ya, Pak Theo. Pak Theo, satu monggo, sehat terus ya Pak Theo ya. Baik. Enggak, saya cuma bukan curhat ya, tapi ngomongnya podo ae. Ya, Pak sharing boleh kok, Pak. Boleh. Situasi politik di Indonesia ini politik praktis ya, yang berkaitan dengan merusak pemimpin akhirnya.
pribadi-pribadi atau bibit-bibit unggul pemimpin bisa jadi rusak dengan adanya seperti ini. Nggak bisa dinilai itu, nggak bisa. Konstitusinya seperti itu, ya, dikerangkan dengan konstitusi seperti itu. Tapi konstitusi sendiri bisa membuyarkan suasananya jadi barbar, liar, tidak aturan. Sementara politik praktis itu jangan dinilai pakai hukum loh. Hukum itu masih ada aturan. Ini tidak di atas hukum ini sudah. Jadi berbuat semaunya bisa. Lawan politik dan ini sebagainya. Jadi kalau katakanlah saya kerucutkan aja ke kepala daerah atau kepala negara ya, itu dibombardir dengan segala macam. Bagaimana dia bisa bekerja? Dengan seperti itu implikasinya luar biasa. Nah ini kalau dulu Pak Harto kan hebat itu ya, dia bisa merubah sistem. Waktu itu memungkinkan konstitusi dirubah, dilaksanakannya dirubah karena memungkinkan. Sekarang kan nggak mungkin. Nah, terus dia jadi leader yang setengah otoriter seperti itu ya enak kan. Tapi sekarang kan nggak bisa. Ini contohnya seperti. Jadi kalau toh bisa dinilai itu bagus, ini hanya sesaat, tidak bisa lama. Periode 5 tahun itu udah maksimal. Misalnya kayak Surabaya 1 ini. 5 tahun pertama bisa maksimal dia. Habis itu digemburin nggak karuan situasi seperti ini. Ya saya ngasih contoh aja nih. Ini maksud saya gimana caranya gitu loh. Yang khusus untuk politik ya. Baik. Kalau yang tadi teori-teori itu masih bisa diterapkan lah di instansi maupun di apa itu masih bisa. Tapi kalau ini angel ini bisa dinilai sebentar aja udah berubah gak karuan gitu. Saya pikir gimana ini menundukkannya ini. Oke. Terima kasih. Monggo Pak Teo lanjut joggingnya supaya tetap sehat begitu ya. Menarik ini ya. Memang ini out of context tetapi barangkali ini menjadi catatan menarik dan mungkin ini juga bisa menjadi divisi tersendiri nanti di MSI Consulting ya, yang mengamati tentang karakteristik pemilu kada, politik praktisnya itu keren. Ya gimana gitu ya. Mungkin bisa punya divisi itu. Kan ada Mas Luki juga di situ. Tapi monggo silakan. Pak Teo ingin menggarisbawahi soal kalau politik praktis bisa merubah orang loh, gimana? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Aldi bahwa orang itu tidak serta-merta berubah itu karena orangnya sendiri. Pasti ada faktor yang lainnya. Lingkungan tadi konteksnya. Nah, kalau ingin mengubah hal yang kita harapkan tadi, maka yang diubah tidak satu pihak, dua pihak, tapi semua hal yang berkaitan. Kita mengubah orangnya tapi sistemnya, lingkungannya nggak diubah ya sama saja. Ya. Mengubah lingkungannya tapi orangnya enggak ya bisa jadi balik lagi orangnya bisa merubah lingkungan itu gitu lah. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kita kembali pada porsi kita seberapa mampu kita gitu. Kalau saya lihat kalau orang yang punya kewenangan sebatas luas gitu ya, para pemimpin-pemimpin kita yang punya kewenangan lebih luas dibandingkan kita yang masyarakat kecil begini ya porsinya pasti berbeda di dalam mengubah itu. Nah, sebelum ini juga kita di akhir sesi ini sebenarnya saya punya garis bawah begini. Orang-orang yang sehat gitu ya, gambarannya orang-orang yang sehat secara psikologis, secara mental, itu sebenarnya orang-orang yang mampu menyesuaikan terhadap apa lingkungan di sekitarnya. Harusnya begitu. Jadi apa yang dihadapi seperti apa dia mampu menyesuaikan. Jadi tidak mutlak dengan apa yang dia bawa, toh itu langsung diterapkan sama rata gitu ya gambarannya. Sama mestinya di era-era politik kita mestinya begitu. Nah, bisa jadi karena di lingkungan politik kan politik praktis itu kan kepentingannya cukup luas tuh banyak dan sebagainya. Nah, mungkin yang banyak harus disasar bisa jadi pada sistemnya, tata aturannya, hukumnya, sampai pada kita dan sebagainya, orang-orangnya. Ya, artinya Mas Haris kalau kemudian kita sadar betul bahwa mengajak seluruh rakyat Indonesia beserta mulai dari para pejabat sampai rakyat kecilnya ada dalam pemahaman yang sama itu nggak mudah. Ya, Pak Teo mohon maaf. Susah juga untuk bisa mewujudkan politik praktis seperti yang kita angankan gitu ya. Betul. Ya itu, jadi kembali ke porsinya. Utopia lama-lama kita ini. Iya betul. Justru malah gini, kehebatan Indonesia itu ketika akan terujinya bisa
berhasil dalam segala heterogen yang ada ya, yang kebenaran yang sangat beraneka ragam begini ya, bervariasi begini. Kenapa saking bervariasinya itu justru tantangannya jauh lebih besar gitu. Iya. Ada yang orang yang nggak bisa dikerasi, tapi ada orang yang perlu harus dikerasi, kalau nggak gitu nggak jalan gitu ya, dan sebagainya. Nah makanya memang dibutuhkan orang-orang yang adaptable sebenarnya, terutama pemimpin-pemimpin kita sebenarnya. Iya, oke. Terima kasih Pak Theo sudah mengingatkan kita semua. Saya percaya Pak Theo juga pasti tahu jawabannya begitu ya. Iya benar. Jauh lebih sharingnya ini kan hanya untuk mengingatkan kita bahwa kalau di politik praktis nggak semudah itu loh. Ayo kirimkan psikolog paling jagoan sekalipun. Iya kan ya Mas ya. Analoginya bisa seperti itu kan. Sekarang eranya kan begini Mas Aldi. Ya. Sekarang eranya sudah kita nggak bicara lagi pada satu bidang disiplin ilmu. Kalau kita hanya mengandalkan itu saja, kita akan tergilas oleh itu. Nggak bisa. Semua sudah eranya harus saling berkolaborasi. Ya. Harus ada disiplin ilmu yang lain. Psikologi kalau nggak bicara tentang disiplin ilmu kayak hukum misalkan, kita nggak akan tahu dalam menangani masalah karyawan yang berkaitan dengan hukum. Terus yang sekarang lagi gencar-gencar nih tentang pengembangan teknologi. Orang SDM kalau tidak mengetahui atau tidak berkolaborasi dengan disiplin ilmu teknologi kayak IT, kayak gitu, sistem informasi, kita akan ketinggalan. Training aja sekarang sudah berbasis teknologi. Masa kita harus trainingnya offline terus? Lah masa nunggu pandemi selesai? Kan tidak mungkin. Nah itulah yang terjadi kalau menyikapi sekarang eranya sudah kita era kolaborasi memang. Sudah bukan lagi kompetisi bahwa ini punyaku, ini punyamu gitu. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa bertahan sebenarnya. Ya, oke. Kita tutup dengan pertanyaan terakhir saya, Mas Haris. Kalau kita menjadi manajer HRD gitu ya, bagaimana cara terbaik kita supaya kita bisa komunikasi kita bisa tetap bagus dengan seluruh anak buah kita, baik yang D, I, S ataupun C. Oke, baik. Yang jelas setiap orang ini harus dihadapi dengan cara yang berbeda ya. Harus dengan cara yang berbeda. Ketika kita punya anak buah yang tipenya D ya, maka kita harus ngomongnya atau komunikasinya harus lebih jelas. To the point, singkat tapi mengena, sasarannya jelas. Orang-orang yang kayak begini dia akan langsung jalan. Gitu. Tapi perlu diingat, orang-orang D ini kecenderungannya adalah orang-orang yang memang tidak berorientasi pada proses. Sehingga orang ini harus juga yang mendampingi, ada orang pendamping. Siapa? Orang-orang yang seperti kayak C. Kenapa? Karena orang C ini yang memastikan tentang proses. Gitu ya? Iya, prosesnya harus dilihat. Gitu. Jadi kalau saya secara pribadi, atasan yang baik itu harus mengenal karakter dirinya dan juga orang yang dihadapi, terutama bawahannya. Orang I juga sama. Kalau orang itu orientasinya people, tapi tugasnya nggak akan selesai-selesai, maka butuh orang D di situ. Kayak gitu. Orang S juga sama. Orang S itu orang yang memang sukanya mengikuti. Mungkin S ini lebih cocok untuk followers sebenarnya. Iya, followers, dan kemudian untuk job desk yang butuh kontinuitas. That's right. Ya kan? Admin. Betul. Itu. Admin. Iya. Terus ya clerical, pokoknya yang rutin lah. Ya, rutinitas. Nggak ada perubahan signifikan. Kalau sales itu lebih bagusnya I, yang paling tinggi. Yang paling tinggi I sebenarnya. Bersyukur kalau I-nya dia kawin dengan D gitu ya. Iya. Kalau nggak gitu dia cuma nego-nego, lobby-lobby. Nggak enak nanti kalau ditekan begini nanti dia nolak terus dan macam-macam. Nah, itu bagusnya dengan D sebenarnya. Iya. Kalau analis lab itu orang-orang C yang harus prosedural gitu ya. Perfeksionis banget lah orang C itu. Mas Haris, yang terakhir sekali nih karena waktu kita sudah extend 3 menit. Yang terakhir sekali. Tadi Mas Haris bilang bahwa sangat kontekstual tergantung dengan lingkungan. Artinya lingkungan ini bisa, kan saya dulu pernah belajar gitu ya. Kalau karakteristik orang itu tidak mungkin dirubah ketika dia sudah dewasa. Tapi ketika orang yang dewasa ini masuk ke lingkungan kerja, bisa berubahkah karakternya? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Iya. Buktinya Mas Aldi kalau dulu sekarang bekerja di sini, di lingkungan lain kan berubah toh? Bisa berubah. Ya, nggak mungkin menunjukkan karakteristik yang sama. Sama begitu ya. Oke. Tapi bisa juga menetap, orang itu di luar sana pun juga menunjukkan kayak begitu. Itu berarti orang-orang kayak begini nih, orang yang cukup kuat karakteristiknya. Gitu ya. Di situasi apapun tetap kayak begitu. Mana lebih banyak? Secara umum Mas Haris yang kalau dari hasil saya pengamatan saya lebih banyak yang berubah-ubah tadi. Berubah-ubah ya. Itu karena khas orang Indonesia kali ya. Sepertinya begitu ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mungkin bisa jadi closing statement dari diskusi menarik kita hari ini?
closing saya intinya satu ya, dalam berrelasi dengan seseorang, dengan baik itu atasan, rekan kerja maupun bawahan dan sebagainya di dunia kerja, yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa mengadaptasi diri kita, menempatkan diri kita pada situasi kapan kita harus menempatkan diri saya sebagai seorang D, seorang I, seorang S, seorang C, sehingga kita bisa meminimalkan konflik yang ada. Karena dengan itulah maka kemudian Anda bisa mengembangkan kompetensi Anda secara maksimal. That's gitu right, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya di sela kesibukan Pak dosen ini mau hadir di sini begitu ya. Thank you Mas Haris. Sama-sama Mas Aldi. Sehat-sehat ya. Sukses selalu untuk Mas Haris. Sama-sama sehat selalu. Ya. Sukses.